Jadi kemiskinanmu nggak akan membunuhmu. Pada suatu mesra di ruang baca. Pada suatu mesra, kita menghadapi banyak kisah dan menghidupi lebih banyak kasih. Kau menyilangkan kaki, sedang aku berusaha menyalingkan kita. Kau menyingkirkan jenuh, sedang aku menyangkarkanmu hingga penuh. Kita sedang terjebak, dan kau senang membaca cerita yang tak tertebak. Di ruang baca kita tak banyak bicara, tetapi suaramu bersuar di kepalaku. Di ruang baca kita tak banyak gerak, tapi tubuhmu membuat hatiku rubuh. Demi huruf-huruf yang kubaca di hadapanmu, aku ingin terus mengeja dan mengejar dirimu yang menyergap seluruh diriku dalam pandang sekejap. Oke, makasih. Oke, teman-teman, barusan kita dengar ya, tadi puisi Alvin Rijal ya. Alvin Rijal ini jadi teman kita nih ngobrol di TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes yang ke-18 ya, edisi yang ke-18. Makasih Alvin ya. Sama-sama. Tadi puisinya indah sekali, Vin. Jadi itu buku terbaru ya, Vin, Buku ya? terbaru, Ya, baru ya. buku. Jadi Alvin ini penulis tapi juga seorang desainer grafis. Dulu kuliahnya di ISI, Institut Seni Indonesia, jurusan apa, Vin? Seni rupa, konsentrasinya lukis. Seni rupa, Seni lukis, konsentrasinya lukis. Ini Seni pelukis murni. sebenarnya juga ya. Iya. Nah, oke. Tapi ini tadi kan kita buka dengan membaca puisi. Jadi sebenarnya minat kamu itu pada dasarnya lebih kuat kemana gitu? Ke dunia penulisan atau dunia seni rupa itu? Kalau dicari yang paling kuat itu sampai sekarang saya sendiri belum tahu Oh, mana gitu yang ya. lebih kuat karena sama-sama saya senangi gitu. Ya. Cuman memang kalau lebih banyak saya mengerjakan itu tulisan. Gitu ya. Di samping karena lebih praktis sih sebenarnya. Kalau lukisan misalnya lukisan yang manual kayak ngelukis kayak gitu udah jarang sekali. Mungkin digital. Digital. Jadi tetap melukis tapi digital ya, untuk desain, untuk ilustrasi kayak gitu masih. Oke. Tapi duluan ya, maksudku kalau mulainya itu loh, kira-kira waktu kelas berapa misalnya menulis atau seni rupa itu atau Kalau yang bener-bener akhirnya bisa disebut pengen nih jadi misalnya kayak pengen jadi penulis, pengen jadi pelukis kayak gitu ya lebih duluan seni rupa. Sebelum masuk ISI dulu ya, motivasi masuk ISI itu sebenarnya karena ngelihat banyak seniman yang keren kayak gitu kan, sukses contoh-contoh ya, kan, sukses kaya raya ya toh. kayak dulu dengar ceritanya misalnya kayak Nyoman Mas Riyadi, Oh, Ugo ya. Toro, Joko Peki, Oh, iya, Edi iya. Dono segala macam itu kayak seru nih kayaknya di dunia lukis, akhirnya masuk seni rupa. Cuman memang sebelumnya sebenarnya itu di SMA saya nulis. Gitu. Tapi ya nulis diary, nulis Kan kayak memang cerita. wajar kan, banyak Nah, penulis memang mulai dari diary juga mulainya dari kan. sana. Cuman waktu itu kan memang untuk diri sendiri kan, tidak untuk dipublish karena nggak tahu sama sekali Dulu cara. SMA-nya di mana, Vin? Kota Mungkit di Magelang ya, Sawitan, Mungkit ya. Sawitan di Dekat sana. Borobudur ya? Ya, dekat. Iya. Paling 5 menit. Tempat yang inspiring sebenarnya memang. Ya. Sawahnya bagus, Ya, ada Borobudur gitu. Terutama kalau tiap minggu kan sering ketemu turis itu. Oh iya, oke. Sering ada kayak tugas di candi gitu terus. Nah, dulu tapi nulis memang benar-benar keseharian, kayak cerita-cerita tentang teman-teman di kelas kayak gitu. Iya. Nulisnya. Dan itu paling saya bacakan di hadapan teman-teman aja. Kalau misalnya kebetulan ada ruang kosong di mading, saya tempel di mading kayak gitu. Oke, tapi sudah menggambar juga kan tapi? Menggambar tapi tidak sadar bahwa ternyata bisa menggambar kayak gitu. Dulu itu kalau menggambar lebih sering misalnya kayak sampul-sampul aja, sampul kosong atau buku-buku kosong saya gambar, dan itu niru kan masih. Kayak misalnya saya suka tokoh, misalnya tokoh-tokoh Indonesia dulu itu Soekarno, itu sering saya gambar. B.J. Habibie segala macam kayak gitu. Ya. Tapi waktu itu merasa yang nggak mirip, tapi cuman suka gores aja. Oke. Sampai itu kemampuan gambar justru disadari kakak saya waktu sudah lulus SMA.
gitu. Saya bekerja di Jogja gitu, terus kayak kakak saya itu bilang, loh kamu itu punya bakat gambar loh sebenarnya, Mbok. Nanti kalau mau kuliah di jurusan gambar aja kayak gitu. Isi ya. Nah, tadi kan kamu cerita bahwa motivasi masuk ISI jurusan seni rupa konsentrasi lukis ya, gitu ya, benar ya. Itu karena lihat kok banyak pelukis keren-keren, kaya raya gitu ya. Memang sudah kenal nama-nama mereka sebagai kaya raya sebelum masuk ya? Belum. Belum. Nah, jadi sebenarnya masuk ISI itu juga termasuk ini sih. Bisa disebut kecelakaan. Saya kan 2 tahun istirahat dari lulus SMA itu 2 tahun nggak kuliah gitu, jadi kerja ya serabutan lah, jaga warnet, terus di konveksi segala macam. Orang Magelang punya jejak menjaga warnet ya. Kayaknya Agus Mulyadi juga. Lo Gus, ini karirnya sama dengan kamu nih. Dari mulai jaga warnet juga. Oke. Tapi tahun-tahun segitu memang lagi banyak-banyaknya warnet kan, online gitu. Dan dulu kayaknya emang yang paling yang paling keren buat saya ketika dibanding tidak kuliah dan tidak bekerja sama sekali ya ada peluang masuk warnet. Lumayan kan bisa online gratis gitu, bisa yang main game ribu, gratis gitu. ya. Ya waktu itu sampai saking semangatnya jaga warnet dulu saya ambil 1 hari 2 shift langsung kayak gitu, nggak pernah pulang. Itu di Mungkit? Di Muntilan. Di Muntilan ya. Oke, di Muntilan. Tape Ketan itu. Masih ingat. Nah dari selama menjaga warnet itu saya banyak nulis. Saya bikin blog. Nah dulu kan selain game online, sama. Itu blogger juga kan artinya. Oke. Ini langsung ke Agus Mulyadi terus. Iya, wah ini memang karir orang Magelang sana memang blogger jaga warnet ya. Oke. Ya, dari nulis bikin blog. Nah, waktu itu nggak ada kepikiran masuk kuliah jurusan seni rupa. Nah, kalau yang masuk kuliah ini lebih keren dari Agus lah ya. Dia kan nggak kuliah ya. Dulu pokoknya malah pengen masuk jurusan sastra ya karena taunya kalau bisa nulis itu ya masuk jurusan sastra, jangan masuk yang lain kayak gitu. Iya. Ya udah selama jagawan itu nulis terus tuh, bikin ya cerita-cerita segala macam. Waktu itu juga banyak banget teman-teman blogger Magelang, blogger Jogja kayak gitu sering sharing ikut bergabung di kelompok-kelompok blogger itu berarti kamu juga. Iya, tapi nggak menetap terus, nggak menjadi anggota yang aktif kayak gitu. Saya lebih banyak baca cerita-cerita itu. Waktu itu blog-blognya ya Agus dulu juga saya baca Raditya Dika segala macam itu. Nah, selesai di warnet sekitar 6 bulanan saya izin ke Jogja karena pengenlah berteman dengan anak kuliah walaupun nggak kuliah kayak gitu. Okay. Nah di Jogja 2012 saya datang ke Jogja itu kerja di konveksi. Nah ini beda sama Agus. Iya. Tapi dia pernah jual tuxedo segala macam itu ya. Saya ingat. Di cerita. Nah di konveksi ini kemudian saya menemukan hobi baru. Selain saya tetap nulis sebenarnya, meskipun ya untuk blog pribadi sih nggak saya share, nggak saya publik ke banyak tempat, tapi waktu itu di konveksi ada sablonan, jahit segala macam. Nah itu hobi baru waktu itu 2012. Nyablon harus desain segala macam kayak gitu. Mulai belajar Photoshop, bagaimana mendesain, bagaimana menyablon segala macam. Nah ketemu beberapa teman lah di Jogja, teman baru itu ngasih tahu tuh kalau ada kampus yang khusus seni rupa gitu waktu itu. Jadi belum tahu ISI ya. Belum sebenarnya. tahu. ISI mah nggak terkenal ya sebagai kampus. Padahal tempat kerja saya deket sana di Excess Square, di daerah Excess Square tuh. Waktu di SMA juga nggak dikenalkan ya kalau ada sekolah seni ya. Nggak sama sekali. Bahkan ketika masuk ISI baru tahu kalau ada SMSR. Iya. Saya kira ini banyak nasib anak Indonesia seperti ini ya sebenarnya ya. Baru tahu kalau ada SMSR. Nah akhirnya singkat cerita dari habis konveksi itu saya iseng-iseng nih daftar ISI karena waktu itu mau masuk jurusan sastra kok kayaknya sulit ya segala macam, terus ya mahal juga waktu itu kan. Orang tua saya itu pesennya kalau mau masuk kuliah masuklah UIN.
Wah, ini Sementara dia. saya nggak mau. Wah, ini berarti ini anak UIN yang hilang sebenarnya ini. Yang Oke. eh, Oke. karena kakak saya kan di UIN. Iya. Nah, jadi waktu itu nggak tahu kenapa pikiran saya itu nggak mau jadi satu kampus sama kakak. Iya. Alasan utama yang paling saya ingat dulu, saya nggak mau lah dari SD sampai kuliah itu satu alma mater terus sama kakak Iya, gitu. oke. Apalagi jurusannya PAI gitu. Itu saran dari bapak gitu kan, PAI. Wah, saya merasa nggak cocok gitu masuk Ya, di ini sana. pendidikan agama Islam ya. Agama Islam ya. Emang nggak cocok kayaknya kamu. Jadi guru agama nggak cocok deh. Iya. Iya. Makanya saya diem-diem aja pokoknya ya kalau misalnya UIN nanti-nanti saya bilang Iya. gitu ke bapak. Ya kalau alasan bapak sederhana, selain karena ada kakak saya di sana cenderung lebih murah katanya. Iya. Karena bapak kan juga sudah survei beberapa kampus lain itu mahal-mahal gitu Iya. dan nggak mungkin bisa bayarin. Nah, singkat cerita diem-diem saya itu daftar isi. Iya. Jadi nggak bilang dulu ke ini. Saya datang ke Sewon sendiri itu gimana masuk. Dan yang paling paling mudah saya masuki waktu itu kecenderungan diterima dan segala macam pertimbangan itu ya cuman seni rupa dan itu yang murni. Kenapa Anda yakin gitu? Padahal kata orang juga masuk isi apalagi seni rupa tidak mudah, terutama kan waktu itu dites. Iya. Ya, bikin skate atau apa segala Nah, macam kan. pertimbangan saya waktu itu ngelihat 4 tahun terakhir itu berapa yang daftar dan berapa yang diterima. Itu perbandingannya lebih punya peluang di seni murni ketimbang di seni rupa desain. Oh iya. Jadi di Iya. kafe segala macam itu misalnya kayak yang daftar 1000 yang diterima cuma 100 kayak Iya. itu satu banding. Nah, sementara di murni ini ternyata peminatnya nggak terlalu banyak. Iya. Ya mungkin karena berita itu masuk seni murni itu susah segala macam. Iya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri lah. Oke, ini peluang yang paling bisa saya masuki itu seni murni dan ini lukis. Iya. Di seni murni kan ada 3 patung grafis lukis, tapi pertimbangan saya kalau grafis itu nggak bisa karena ngelihat alat segala macam itu agak susah gitu ngelihatnya. Sementara patung apalagi gitu, bayangan saya waktu itu wah ini akan sulit juga kalau misalnya memahat batu segala macam harus punya otot yang sementara tubuh saya kecil. Nah, dari sejak memantapkan diri mendaftar ini ya, mendaftar lukis inilah kemudian saya baru mempelajari seniman, seni rupa, lukisan segala Tahu macam dan nama-nama- menemukan Nama-nama pelukis tuh tahu bahwa mereka tuh laris, kaya raya tahu Ya. gitu. Jadi tambah semangat ya. sehingga motivasi tadi sebenarnya bukan sebelum Ya, daftar, ya. tapi begitu daftar pengen nambah ininya lah. Jadi Pengen nambah jadi motivasi. jadi motivasi tambahan. Mantapkan iya. Ya udahlah akhirnya alhamdulillah diterima. Langsung diterima ya. Ya waktu itu tes ya standar lah, tes ngelukis pakai pensil kayak gitu, terus wawancara. Nunggu beberapa minggu kayak gitu terus diterima. Baru setelah diterima itu saya pulang ke Magelang dan bilang kalau saya sudah kuliah kayak gitu. Iya. Biaya pendaftaran terus biaya kos segala macam sudah saya bayar. Pulang minta restu aja gitu. Iya. Dan bapak saya waktu itu nggak tahu kuliah di mana, ngapain kayak gitu, nggak Iya. tahu. Yang penting bukan UIN, saya bilang gitu. Terus akhirnya tahu itu gimana setelah tahu itu? Itu butuh beberapa semester untuk membuktikan. Nah sebenarnya Memang itu- semester awal itu sudah dikasih tahu kakak masuk di seni kayak gitu, dan di kampung saya itu pandangan kuliah di seni atau menjadi seniman kayak gitu emang nggak menjanjikan kayak gitu, sempat membuat bapak saya khawatir. Secara Bapak ekonomi secara atau secara kultural gitu loh pandangan ini? kultural. Kultural ya. Sebenarnya, Jadi iya, dianggap lebih ini ngopong ngurusin nggak jelas seni. gitu. Oh, Iya. masih Iya. PNS is a goal kayak dulu. Iya. Dulu itu di rumah masih kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan bahwa saya tidak salah jurusan, nah itu saya setiap semester harus bawa karya. Nah, jadi semester 1 itu masih belum dipercaya saya memilih jurusan yang tepat sesuai kesenangan saya. Nah, dari sanalah saya punya tantangan untuk meyakinkan orang tua bahwa saya itu suka ngelukis dan ini sudah sesuai sekali dengan passion waktu itu kan. Iya. Wah, apalagi ada motivasi dari seniman-seniman itu kan. Nah, yang aneh sebelum ini nih,
Dulu itu semester-semester awal liburan, saya pulang, liburan kan pulang, dan mengerjakan tugas. Nah, komentar bapak ibu saya ini lucu. Kalau memang kuliah itu mbok yang serius belajarnya, jangan cuma gambar. Karena tugasnya gambar. Ya, tugasnya emang gambar. Ini saya sedang belajar Iya. gitu. Saya mau jawab tapi juga agak geli, ini lucu, tapi gimana cara menjelaskan bahwa Iya. semua mata kuliahnya itu ya tentang menggambar gitu. Iya. Dan memang lebih banyak prakteknya waktu itu kan. Ya udah pelan-pelan ya. Di semester 2 waktu akhirnya saya punya kesempatan untuk ngasih tunjuk bahwa saya bisa lo melukis kayak gitu, waktu saya memenangkan ini karya lukis terbaik di ISI. Jadi tiap semester kan ada dilombakan gitu ya. Setiap akhir semester nanti karya-karya yang sudah dinilai selama satu semester itu dipamerkan, terus nanti dipilih karya terbaik kayak gitu. Nah, saya salah satu yang terpilih. Dan ketika terpilih itu, lukisan saya bawa pulang dan saya kasih tunjuk ke orang tua bahwa saya ini pelukis dan saya sudah bisa mendapat penghargaan ini kayak gitu. Nah, baru dari situlah dikasih kepercayaan. Oh ya udah kalau gitu, udah nggak khawatir lagi, terserah kamu di Jogja mau ngapain, yang penting kuliahnya diselesaikan kayak gitu. Oke. Nah, terus kan melukis tadi kan memukau sekali nih dunia melukis gitu. Terus gimana realitasnya kemudian gitu loh, lihat. Iya, ternyata ya lambat laun akhirnya tahu bahwa kalau mau jadi pelukis itu harus kaya dulu. Tapi kan beberapa pelukis yang kaya ini dulunya juga tidak kaya. Iya, tapi saya waktu itu kan nggak tahu kondisinya mereka gitu kan, bagaimana fight-nya mereka. Kalau dari ceritanya sih mereka emang perjuangannya berdarah-darah lah. Kalau misalnya dosen saya bilang itu, kalau misalnya kamu mau jadi seniman itu ada dua kemungkinan aja. Kalau kaya bisa kaya raya banget, kalau miskin banget. Betul. Tapi nggak akan mati. Nah, itu kata Pak Agus Kamal, dosen saya itu. Jadi kemiskinanmu nggak akan membunuhmu. Nah, itu yang agak menenangkan. Cuman waktu itu karena realitasnya yang kemudian saya sadari adalah ketika saya mau melukis, saya butuh banyak banget material. Banyak banget cat, kanvas, segala macam yang memang harus saya penuhi dulu untuk membuat satu karya. Dan tidak berhenti di situ. Setelah membuat karya harus bikin pameran, harus melobi kawan-kawan, banyak orang segala macam. Dan itu lambat laun begitu kelelahan, akhirnya saya menulis, ya curhat lah. Jadi waktu itu belum menulis dalam arti serius ya? Belum serius. Bahkan sampai ketika menulis tentang seni rupa itu juga belum serius. Saya cuman karena membaca banyak catatan kuratorial saja, misalnya dari Pak Andre, Pak Suwarno Wisetotromo, terus Prof. Dwi Marianto segala macam itu. Kemudian kalaupun saya misalnya memang mau jadi seniman, saya juga harus bisa nulis juga ini. Aku mau ngomentari karya segala macam. Kalau nggak bisa ngomentari karya orang lain, saya komentari karya sendiri yang belum jadi atau yang sudah jadi. Akhirnya saya nulis. Nah, itu jadi melukis saya yang menggebu-gebu itu bertahan sampai 2015 akhir lah, pameran tunggal saya yang pertama. Jadi waktu itu saya berpikir gini, mau pindah ke tulisan saja karena saya nggak mampu beli material. Karya juga baru laku 1-2, terus mau beli udah nggak cukup lah buat kontrakan segala macam. Sementara kuliah juga belum selesai. Akhirnya saya pengen nulis, pengen bikin buku. Tapi sebelum bikin buku, saya pengen bikin pameran tunggal dulu. Nah, pameran tunggal, karena lihat beberapa seniman tuh kalau mau jadi seniman yang sah itu ya pameran tunggal lah, dilihat banyak orang, karyamu sendiri di satu ruangan. Dari motivasi itulah 2015 saya bikin pameran tunggal Ruang Angan dulu. 2015. Berarti antara 2012 sama 2015 itu hanya 3 tahunan ya, cepat sekali Anda bikin pameran tunggal. Karena ada orang yang menunggu sampai 10 sampai 15 tahun. Modalnya nekat saya waktu. Jadi pameran tunggal karena waktu itu juga banyak yang meragukan dalam arti gini. Saya belum punya banyak karya, belum punya ciri khas, tapi saya ngambil simpelnya. Pameran tunggal kan nggak punya syarat-syarat yang seperti itu. Pada dasarnya dari kalimatnya aja pameran sendiri. Ya kamu punya ruangan sendiri yang kamu sewa, terus kamu masukin semua karyamu di situ, udah kamu pameran tunggal, undang teman-teman. Berapa karya waktu itu? 25. Nah, itu karya-karya semua kanvas.
ada kanvas, drawing campur. Itu karya-karya dari tugas pertama. Lukis itu ya ada beberapa saya seleksi sampai jadi 2013 sampai 2015. 2 tahun itu saya pamerkan. Ya udah dari situ waktu itu pengen lah, oke, setelah ini istirahat dulu nggak apa-apa. Yang penting sudah pameran tunggal waktu itu. Karena selama 2 tahun itu pameran Jadi habis 2015 istirahat ya. Istirahat. Tapi masih melukis-lukis nggak? Ngelukis tapi tidak seproduktif sebelumnya. Jadi melukis yang untuk ngisi ini aja. Nah, lalu habis itu kan menulis ya. 2016 mulai Menulisnya yang buku pertama yang Ini ya. Ini dulu terbitkan Indie gitu ya. Indie. Lisan tulisan ya. Bagus nih. Ini dalamnya juga ada drawingnya juga bagus ya. Iya. Terus yang kedua ini ya, mengunjungi hujan ini ya. Setelah ini baru ini nih. Oh ini, Nah, ini kan kumpulan cerpen ya. Nah, ini karena tahu saya nulis bikin buku. Waktu itu kan cuma nyetak 150 terus saya jual ke teman-teman. Pak Andre tahu nih saya bisa nulis. Terus diajak lah, ayo kamu bikin kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Kebetulan saya punya penerbit, dia bilang gitu. Ya udah Pak, saya punya naskah ini gini-gini. Terus dibantu semuanya sama Pak Andre itu mulai. Ini berapa dulu dicetaknya kumpulan cerpen ini? Ini 150. Habis juga. semua ya ini ya, dijual ya? Iya habis, ini satu-satunya yang saya punya. Dibantu Pak Andre. Habis itu Habis ini ada lagi satu kumpulan puisi nggak saya bawa. Saya nggak punya bukunya ya. ya oke. Kesengsem. Terus mengunjungi hujan itu juga puisi ya. Ini puisi. Dan ini saya juga garap sendiri. Yang terbaru ini juga puisi ya, Vin? Ini ya? puisi. Jadi kebanyakan memang puisi. Nah, ini novel pertama saya. Yang ini ya. Terbaru Oke. dari pertama saya. Oke, saya dengar beberapanya juga udah cukup laku ya. Artinya untuk seorang penulis, apalagi masih muda dan pemula juga laris ya. Nah, saya ingin tanya pilihannya kok puisi ya, Mas Alvin ya? Puisi. Iya, waktu itu mungkin karena dipengaruhi bacaan ya. Saya 2016 ya waktu-waktu awal-awal baca pengen jadi penulis itu bacaan saya puisi-puisi. Siapa aja penyair yang biasa Ya, waktu itu? Jokpin, Sapardi, kemudian ada Aan Mansur. Dan waktu itu ngefans banget sama Aan Mansur. Oh gitu, ya. Sitok Srengenge, Gunan Muhammad, ya penyair-penyair Indonesia yang membuat saya, wah gila ini banyak banget hal yang disampaikan tapi tulisannya segini aja udah bisa gitu. Dan dari situlah saya belajar gimana caranya menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sederhana, singkat dan disenangi orang. Kayak gitu. Karena saking senangnya baca, terutama pas baca Jokpin, itu kan Dasar ya. dasar sekali. Kok bisa kepikiran kayak gini Iya, misalnya iya. puisi celana itu. Iya. Terus Aan Mansur yang New York. melihat Abi bekerja, tidak ada New York hari ini. Itu banyak sekali menginspirasi. Jadi dan waktu itu memang nggak sengaja milih, pokoknya aku mau baca puisi. Nggak sengaja karena ada buku itu. Saya baca dari satu penulis, terus saya baca ulasan di Google misalnya, oh ada penulis lain yang ini sampai akhirnya oke, mau bikin puisi juga gitu. Oke. Tuh. Nah, tadi kan saya kembali ke ini ya, melukis tadi kan problem karena mahal. Iya. Mahal dalam arti butuh banyak materi gitu. Nah, memang melukis menulis puisi juga menghasilkan duit. Waktu itu nggak terlalu berani berspekulasi dapat duit juga sih. Maksudnya Enggak, maksudnya kan jadi Anda nggak memecahkan masalah Anda yang melukis tadi dengan menulis puisi. Iya. Kan? Kecuali di level ini ya, kognitif ya, ekspresi ya. Tapi di level konkret ekonomi kan tidak, atau memecahkan masalah sebenarnya waktu itu. masalah itu terpecahkan tapi tidak serta-merta gitu. Iya, Jadi oke. memang gini, pilihan menulis kemudian saya ambil karena ya kalau daripada tidak melakukan apapun, Oke. melukis tidak, ya ngapain lagi kayak gitu. Ya tapi waktu itu karena memang lebih banyak membaca juga sih. Menulis itu akhirnya kayak memang suatu keharusan. Setelah membaca banyak nih ya, misalnya Iya, kayak iya. saya baca ulasan seni rupa pun
pengen nulis lagi gitu, namanya mengekstrak lagi hasil bacaan, ya jadinya puisi misalnya kayak gitu-gitu. Sehingga ya masalah yang terpecah itu sebenarnya lebih ke ketika buku-buku mulai terbit dan menyadari ada beberapa teman, beberapa orang asing yang rela membelinya. Nah, gitu. waktu itu kemudian, oh iya ternyata ada yang suka gitu sama buku saya. Kan waktu itu promonya saya cuma di Instagram. Ya, tapi memang kan Instagram penting. Ya, ternyata Iya, sangat penting, sangat penting, kan? Bahkan saya bisa dibilang tumbuhnya memang dari Instagram. Menjualnya juga dari Menjualnya Instagram. di Instagram dari buku pertama sampai buku yang terbaru ini. Saya dengar ada yang sampai 1000-an lakunya. Yang mana ya bukunya, Alvin ya? Ini yang saya bikin sendiri. Mengunjungi hujan ya, yang berteduh di Iya. matamu. Ini cetak 2 kali. Saya nyetak indie. Jadi ISBN saya minta bantuan teman. Terus layout juga teman, cover saya sendiri, susunan, edit segala macam saya sendiri. Kemudian saya cetak sendiri, saya promosikan sendiri, saya jual sendiri, Dan laku COD banyak ya. sendiri ya, lumayan lah. Tidak apa ya, untuk bayangan saya waktu itu nggak sampai segitu, karena waktu awal-awal nulis puisi itu banyak banget Pak yang bilang nulis puisi itu Enggak nggak ngasih. menjanjikan sama Iya. sekali. Kamu jualan susah. Banyak toko buku yang bilang, wah jualan puisi susah banget. Iya, ternyata enggak kan. Ternyata enggak. Kalau ini sebenarnya dulu dapat apa ya, kayak motivasi dari bukunya Aan. Bukunya Aan yang ketika Tiga New York hari ini. yang kan waktu itu kan tapi menyertai film kan. Ya. Tapi sedikit banyak, bahkan banyak ya, membuat saya jadi yakin bahwa lo enggak kok, buku puisi tetap bisa laku. Nah, menurut Anda kuncinya di mana kok bisa laku? Kan tidak semua juga memang. Anda sendiri punya pengalaman menulis puisi, oke ya, Anda skillful, misalnya punya rasa estetik Iya. yang ini, tapi apa kuncinya menurut Anda? Ya, Anda bisa laku menjual sampai 1000-an lebih itu, sampai 2000-an lebih, itu kuncinya di mana menurut Anda? Orang harus tahu. Pertama Nah, itu, orang iya. harus tahu dulu. Artinya ketika orang harus tahu ya, kita kan jadi memikirkan bagaimana mempromosikan. Nah, itu dia. Jadi itu. Ya. Karena saya yakin gitu, banyak banget buku puisi bagus tidak laku itu bukan karena Jelek, tapi karena nggak tahu. ini Orang-orang dunia nggak tahu. memang butuh promosi ya. Benar. Ya, ya. Sehingga misalnya dulu juga bilang, banyak yang bilang ini buku-buku pop mah laku banget. Kalau nulis buku-buku misalnya puisi-puisi yang serius, puisi gelap segala macam kayak gitu, kamu nggak akan laku. Bukan soal itunya. Promosi. Menurut saya lebih ke promosi, bagaimana misalnya penulis Nah, mempromosikan. kebetulan kan Anda memiliki kemampuan ya promosi itu Iya. karena bisa bikin Anda juga copywriter kan Iya. sebenarnya. Nah, itu ya mungkin salah satu kunci ya. Iya, Iya. saya pikir gitu. Oke, saya mau masuk ke ini ya. Tadi cover itu kan Anda yang bikin. Benar. Nah, belakangan kan saya juga kenal Alvin sebagai Perancang desainer sampul. perancang sampul. Nah, itu gimana itu ceritanya juga? Nah, kalau desainer ini kebetulan perkawinan dari hobi-hobi itu ya. Kayak misalnya seni rupa dan sastra. Itu dua dunia yang memang saya suka. Awal jadi desainer itu di radio buku. Oke. Jadi Gus Muh yang memperkenalkan dunia Desainer. cover. Nah, waktu itu saya volunteer di radio buku 2016. Ya, karena belajar ini, proses belajar, cari tahu penulis segala macam. Dan waktu itu saya lihat banyak gini, kayak kalau mahasiswa seni rupa, nggak tahu yang lainnya, tapi kalau saya sebagai mahasiswa seni rupa itu sering melihat misalnya kayak ada cover buku yang kurang bagus gitu, rasanya pengen pengen ngedit Iya, gitu. iya, oke. Apalagi buku yang saya suka. Iya, ini buku padahal bagus tapi covernya Iya, jelek kayak gitu gitu. Ya karena visual ya. Iya, karena visual. Dan waktu itu kan saya juga ngikutin misalnya desain-desainnya Pak Ong. Akhirnya ketika saya tahu banyak buku Pak Ong, terus ya terbitan misalnya kayak Bentang segala macam. Itu cover-covernya lumayan.
oh dari lukisan bisa nih jadi cover buku. Kemudian saya berpikir, oh iya, waktu itu mulanya sebenarnya karena mengubah buku-buku yang saya suka, tapi covernya nggak saya suka, saya bikin cover baru. Kayak gitu saya bikin. Dan lambat laun jadi, oh ya karena apa ya? Karena dorongan kesukaan saya pada buku, sehingga kepedulian saya terhadap sampul buku itu meningkat kayak gitu. Dan kebetulan di Radio Buku saya dikasih tugas sama Gus Muh buat cover bukunya Gus Muh gitu. Jadi dan waktu itu kan saya lagi seneng-senengnya juga baca buku-bukunya Gus Muh. Jadi suatu kehormatan waktu itu. Ya udah saya belajar bagaimana mendesain, saya otodidak juga, lihat di YouTube bagaimana mengoperasikan Corel segala macam, dan ya satu persatu ada orderan kayak gitu. Nah, kalau saya ingin tanya, Anda sekarang secara ekonomi hidup dari mana ini? Dari menulis, bikin cover, atau gimana gitu loh? Dari desain. Dari desain ya. Sampul. Ya, itu sangat menghidupi. Nah, tapi desain sampul ini kan berarti akan mengundang Anda suatu saat untuk tetap melukis ya. Suatu saat Anda masih punya impian melukis nggak? Pasti. Jadi saya tidak memadamkan minat lukis itu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih punya cita-cita bikin studio khusus untuk melukis. Gitu di rumah itu sedang saya pikirkan gimana saya tetap bisa melukis, karena menarik di hari ini. Misalnya saya punya waktu yang sangat leluasa untuk membuat lukisan-lukisan digital ya, untuk kebutuhan sampul, untuk kebutuhan ilustrasi, misalnya ada orderan segala macam, tapi selalu pengen bikin yang kanvas, selalu ada keinginan itu. Jadi belum ada. Tapi suatu saat akan ini ya. Iya pasti. Memang kan melukis. Sebenarnya kan banyak juga pelukis yang juga penulis ya, atau penulis yang juga pelukis. Banyak. Saya kira contoh yang paling ini Danarto ya. Saya cukup mengikuti Danarto lah, antara dia lukisannya, tulisannya ya benar. Ya. Ini juga satu pertanyaan. Nah, Anda kan bisa menulis nih, termasuk menulis cerpen ini. Nah, nggak pingin jadi kurator, karena kata orang kurator itu salah satunya juga kemampuan menulis ya. Kurator seni rupa. Kurator seni rupa gitu, gimana itu? Jadi ngomong soal kurator, sebenarnya saya pernah jadi kurator. Oh gitu ya. Jadi ada sekitar 4-5 pameran yang sudah saya tulis. Misalnya dulu pameran angkatan 2015 yang pameran di JNM itu saya nguratorin. Ya waktu itu istilah kurator saya nggak tahu pokoknya itu kayak gimana gitu lah ya. Gimana orang bisa disebut kurator? Dan waktu itu saya hanya tahu bahwa dia bertanggung jawab atas semua pertunjukan itu, mulai dari display, mulai dari penyeleksian karya, bahkan sampai membungkus konsep utama kayak gitu. Nah saya lakukan, sudah pernah saya lakukan, dan beberapa teman yang pameran tunggal saya juga menulis kayak gitu. Kalau keinginan menjadi kurator, saya pikir enggak sampai sespesifik itu. Lebih ke saya senang menulis aja. Kalau menulis itu enggak usah dispesifikkan mau jadi kurator seni rupa nih, enggak. Saya pengen menulis yang sebebasnya. Kalau misalnya ada pertunjukan seni rupa atau pameran seni rupa yang membuat saya tertarik untuk menulis, ya saya tulis. Dan ada bidang lain, musik segala macam, ya saya pengen nulis, ya saya tulis kayak gitu. Kalau keinginan jadi kurator kayak. Oke. Mungkin ini terakhir ya, Alvin ya. Jadi katakan ini bisa jalan dua-dua gitu. Jadi apa harapan Anda terhadap misalnya dunia tulis sekarang, dunia menulis sekarang dalam apa arti situasinya sekarang ya. Media cetak kan udah nggak sekuat dulu lagi gitu ya. Terus mungkin penerbit buku banyak gitu, tapi nggak tahu pembelinya juga apakah juga banyak gitu ya. Nah, ini gimana, Vin? Sebenarnya saya masih sangat optimis bahwa dunia buku masih sangat lama ini. Dunia buku cetak. Iya. Ini nafasnya masih panjang ya. Masih panjang. Meskipun ya kita lihat ya banyak banget penerbit muncul terus entah berapa bulan, setahun, 2 tahun mati kayak gitu, ya itu wajar itu, Mbak. Itu justru gesekan apa ya? Ya memang harus ada kayak gitu, gesekan kreativitas. Kemudian yang paling penting sekarang adalah misalnya
kita mengeluhkan soal buku yang tidak laku segala macam itu sebenarnya bukan soal bukunya kualitasnya jelek, atau mungkin itu bisa jadi faktor tapi bukan satu-satunya gitu. Lebih ke promosi, lebih ke bagaimana antara penerbit, penulis, editor, bahkan sampai ke lini-lini yang kayak desainer sampul itu memang harus bekerja sama. Sekarang misalnya saya lihat ini banyak ya sejumlah orang itu membeli buku sebagai lifestyle. Ada kecenderungan kayak gitu. Misalnya dia untuk dekorasi ruangan, untuk background podcast segala macam sekarang. Itu kan berarti mereka membutuhkan visual yang bagus. Artinya di sini desainer sampul akan berperan kayak gitu. Nah, sebenarnya semua lini itu sangat sangat dibutuhkan untuk perannya masing-masing. Sampai ke bagian medsos itu. Kalau kamu bikin sampul biasanya apa yang dibaca tuh dari ini? Sinopsis paling ya. paling ringkas. Misalnya fiksi terutama ya, atau kalau misalnya puisi ya saya baca beberapa puisi atau biasanya seluruhnya. Misalnya kayak kemarin yang paling baru saya mengerjakan punya Joko Pinurbo yang Sepotong Hati di Angkringan, itu saya minta semua puisinya dan saya dikasih kebebasan untuk memilih mana puisi yang mau bisa diilustrasikan. Dan saya bikin 22 ilustrasi karena memang ya satu saya suka banget sama puisinya itu. Nah, kemudian saya juga dikasih kepercayaan bikin sampulnya. Ya paling baca itu. Kalau misalnya esai-esai ya sinopsisnya, atau biasanya briefnya itu tentang global, secara global buku ini bicara tentang apa. Iya. Terus keinginan penulis seperti apa. Nah, sebenarnya kalau jadi desainer itu kan bagaimana menjadi solusi dari keinginan penulis dan penerbit. Iya. Sama yang menebak keinginan calon pembeli kayak gitu. Ya. Nah, tugasnya di sana sehingga ya menerima saran dari banyak pihak. Ya. Itu kalau saya kira ini dunia yang menarik ya, dan sangat menarik dan menghidupi lah ya, terutama ya. Meskipun mungkin untuk jadi kaya raya mungkin tidak, tetapi itu tadi cukup ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih Mas Alvin Rijal. Ini ngobrolnya asik banget sebenarnya dengan seorang penulis tapi juga sekaligus seorang pelukis, dan tidak ingin memisahkan dua dunia itu gitu ya. Jadi ini TTM kita edisi ke-18, dan semoga kita bertemu lagi di edisi yang akan datang. Salam.